Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Terima kasih bergabung lagi di video kali ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik. Gua mau respon dari permintaan emak-emak yang minta gua untuk bisa bikin konten tentang pandangan bapak-bapak terhadap urusan emak-emak yang katanya penting nggak penting itu. Oke? Oke, jadi gua kemarin itu ada dapet DM dari emak-emak yang minta gua untuk bisa bikin konten terkait dengan pandangan bapak-bapak nih gitu kan. Supaya bisa mengedukasi bapak-bapak biar ngertiin lah emak-emak yang ngurusin rumah, ngurusin soal anak gitu kan. Jadi sebagai background mungkin gue cerita dulu. Kondisi gue sekarang adalah gue dan istri punya seorang anak, Sela. Itu umurnya hampir 4 tahun ketika video ini dibuat. Kita berdua itu kerja mostly ya, mayoritas itu work from home, WFH dari rumah. Itu jadi kita bener-bener mayoritas di rumah sebenarnya sih gitu kan. Itu area kita kerja, tapi nggak setiap hari juga gitu. Nah, di office hour itu untuk Sela, kita ada bersyukur disupport oleh omanya Sela yang bersedia untuk membantu di jam produktif tersebut. Jadi di jam kerja tersebut ya kita benar-benar optimalkan untuk kerja gitu kan. Walaupun ya sesekali gitu kan selingi ada ngurus ini itu juga gitu, baik itu rumah ataupun urusan Selanya. Tapi so far kita benar-benar mengoptimalkan banget jam kerja tersebut biar sesudah office hour kita punya waktu yang lebih untuk ngurus rumah, ngurusin Sela, ada me time, personal time juga, bisa hangout, bisa juga family time dan sebagainya. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan emak-emak yang lain. Jadi istri gua bekerja, mungkin emak-emak di luar sana ada yang full time moms yang benar-benar 100% ngurusin rumah, ngurusin juga anak, mendidik anak juga gitu kan. Tentu punya cerita dan challenging yang berbeda dengan kita di sini gitu. Nah, kalau untuk gua melihat istri ya, gue tau lah kegiatan dia dari bangun sampai tidur lagi ngapain aja. Mostly gue tahu banget gitu kan apa yang dilakukan, karena kan maksudnya ya kita di satu rumah kan, mau ya gue tahu apa yang dilakukan, dia juga tahu apa yang gue lakukan. So itu sih. Nah, di kita untuk ngurusin rumah Sela, jadi kita bikin secara tidak disengaja kita bikin pembagian tugas gitu. Gua mostly ngurusin urusan cuci mencuci, khususnya baju, itu PIC-nya di gua. Nah, istri gua juga ada ngurusin khususnya di bagian ngurusin makan, dapur, dimapin gitu kan. Nah, itu istri gua. Jadi gua hampir nggak pernah sentuh dapur, sebenarnya urusan dapur gua nggak sentuh gitu kan. Untuk nyapu, ngepel, nyuci piring dan sebagainya, itu kita gantian lah gitu kan. Sesempatnya masing-masing aja. Kalau dua-dua yang lagi nggak sempet, ya udah numpuk aja di situ gitu. Vakum sama ngepel juga kan nggak tiap hari dikerjakan, tergantung mood juga. Ya udah sesempatnya aja gitu loh. Toh juga kita nggak bersih banget sebenarnya gitu ya. Ya seoptimalnya aja yang bisa dilakukan kita kerjakan secara bergantian gitu. Nah, istri gue juga handle ngajar Sela. Jadi pas udah malam, rutin tiap malam ada ngajarin hal-hal yang sederhana, yang basic lah. Jadi istri gue ngajarin tentang misalkan angka, tentang nulis, tentang science dan anything lah, apapun yang dia bisa ajarkan dan dia bisa peroleh materinya, dia ajarkan gitu. Nah, gua melihat selama ini so far so good, nggak ada apa-apa yang gimana-gimana gitu kan, everything is okay. Cuman memang kalau penilaian gua adalah capek sih gitu kan. Gua kan juga ngerjain sebagian, istri gua ngerjain sebagian, jadi ya gue melihat bahwa ngerjain sebagian ini aja cukup melelahkan buat guanya gitu. Karena gue PIC yang ngurusin mencuci untuk baju dan sebagainya, jadi kalau ada kasus misalkan Selanya ngompol yang muntah gitu kan, nah itu gue ribet tuh.
entah spray, entah ngurusin juga soal bed cover lah, kasur, apapun itu, baju yang wah kena muntahan kayak gitu tuh jadi satu hal yang PR banget gitu loh, gitu kan. Jadi aduh gue malas banget ngurusinnya kayak gitu kan. Nah jadi itu yang bikin capek, khususnya juga ketika momen deep clean ya. Deep clean itu juga capek. Terus juga gue juga capek pas lagi ada momen cuci AC itu, karena cuci AC ternyata nggak cuma percucian AC doang, ada pernak-perniknya harus diberesin setelah cuci AC beres gitu kan. Nah itu sih. Nah yang gue kasihan sebenarnya adalah dari sisi selanya. Jadi sela jadi dapetnya sebenarnya kan adalah kondisi kita nggak prima nih itu. Jadi gue kondisi sudah lelah secara fisik, secara mental. Ketika waktu lagi bersama Sela, guanya nggak optimal. Sedangkan dia lagi kondisi on fire banget nih. Nah, guanya jadi capek, jadi lelah, dan akhirnya dampaknya adalah ketika sama Sela, gue kadang diem, rebahan, terus juga bengong gitu kan, dan otaknya pemikirannya jadi terpecah. Kadang misalnya kalau ada kerjaan yang belum beres udah sama Sela, gue jadi kepikiran kerjaan gitu kan, bawaannya pengen cepet-cepet megang gadget, bawaannya pengen cepet-cepet depan laptop gitu kan. Nah itu yang bikin jadi nggak optimal. Jadi gue cukup ya, maksudnya ini satu kondisi ya udah sebagai keluarga ini limitasinya, ini kondisinya, keterbatasan kita seperti ini. Idealnya semua harus saling terima sih, termasuk Sela juga harus belajar bahwa kondisi kedua orang tuanya seperti ini, yang nggak 100% optimal, tapi harus disyukuri. Jadi kalau weekend pun kita juga berusaha optimalkan banget waktu dengan Sela, walaupun diselingi juga dengan ada me time, ngurusin rumah juga, terus juga ada ibadah, terus juga ada hangout. Ya intinya diatur lah yang sebagaimananya juga dengan baik. Dan kuncinya adalah tidur cukup sih. Kalau gua tidurnya cukup, semuanya cukup, semuanya jadi enak aja ngerjainnya gitu. So untuk temen-temen super deadline di luar sana, kalau istri lu lagi capek, lagi lelah, ngurusin rumah, ngurusin anak gitu kan, lu lihat suntuk, lu lihat capek, ya manyun dan sebagainya, dan akhirnya jadi minta ini itu, terus jadi berkeluh kesah, minta tolong, nyuruh ini itu, ya lu terima aja, lu diem aja, serve aja, support aja, backup aja. Toh ini juga kan bareng-bareng, rumah tangga bareng-bareng. Nah jadi ya tetap kuat, tetap semangat, support istri, lakukan bagian kita dengan optimal, dan istri juga akan lakukan bagiannya juga dengan optimal juga. Terus solusinya gimana nih untuk segala sesuatu ini? Simple bro, jadi tajir.